Pemirsa, seorang pengasuh pondok pesantren sekaligus wakil Syuriah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Donorojo, Jepara, Jawa Tengah, Kiai Haji Rafiq Malik wafat saat menyampaikan ceramah di hadapan ribuan jamaah. Ya, detik-detik jelang wafatnya sang kiai terekam kamera para jamaah. Detik-detik jelang wafatnya Kiai Haji Rafiq Malik terekam kamera jamaah pengajian. Sebelum wafat, pengasuh pondok pesantren Al-Muniroh, Desa Bandung Harjo, sempat menyampaikan ceramah di hadapan ribuan jamaah di pondok pesantren Al-Murtadoh, Desa Blingoh. Di sela-sela ceramah, Kiai Haji Rafiq Malik tiba-tiba terjatuh dari duduknya. Sontak kondisi ini mengejutkan tamu yang berada dalam satu panggung. Para tamu langsung membawa Kiai Haji Rafiq Malik ke rumah sakit Rehata guna memastikan kesehatannya. Hanya saja takdir bicara lain. Wakil Syuriah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Donorojo dinyatakan meninggal dunia. Mas Kiai Rafiq Malik ini adalah mengejutkan banyak orang. Beliau tidak sakit, beliau tidak punya penyakit dan lain sebagainya. Tapi Allah berkehendak bahwa beliau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu indahnya. Ini yang catatan. Nah, beliau ketika itu adalah acaranya Maulid. Wafatnya Kiai Haji Rafiq Malik menjadi duka warga Nahdliyin di Jepara. Pasalnya, Kiai Haji Rafiq Malik dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Ribuan masyarakat mengiringi pemakaman jenazah Kiai Haji Rafiq Malik di kompleks pondok pesantren Al-Muniroh, Bandung Harjo, Jepara sebagai penghormatan terakhir. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Basarnas diterjunkan untuk mengevakuasi korban di lokasi kejadian. Oleh intensitas hujan yang tinggi, tim Basarnas membantu mengevakuasi, pemantauan dan pendataan data sementara lebih dari 70 rumah terendam. 2 tim dari Rescue KPP Palembang serta tim Rescue Posar Pagar Alam dikerahkan beserta peralatan air. 14 personil beserta peralatan untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir bandang di Desa Tanjung Sirih. Pemirsa, temuan penyakit kencing tikus yang melanda Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat dalam kurun waktu 14 bulan ada 35 orang meninggal dunia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat pada tahun 2022 lalu ada 189 kasus dan 33 orang meninggal dunia akibat penyakit kencing tikus atau leptoporosis. Ada 3 daerah penyumbang leptoporosis, diantaranya Kota Tasikmalaya dengan 2 orang, Kota Bandung 1 orang, dan Kabupaten Pangandaran 29 orang meninggal dunia. Di tahun 2023 ada 9 kasus leptoporosis dan 2 orang meninggal dunia diakibatkan penyakit kencing tikus, yaitu Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. Total sepanjang 14 bulan terakhir, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat ada 35 orang meninggal dunia akibat leptoporosis. Penyakit kencing tikus ini diakibatkan oleh kuman bernama leptoporosis, di mana kuman tersebut hidup di urin tikus. Jika urin tikus yang mengandung leptoporosis masuk ke tubuh manusia melalui luka kulit, maka akan mengalami gangguan ginjal, otak, dan dapat merusak jantung manusia. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, penyakit kencing tikus ini dapat disembuhkan oleh antibiotik. Meski demikian, jika terlambat diberikan antibiotik, pasien dapat mengalami penurunan kesehatan hingga kematian. Hidup di binatang, jadi bisa di anjing, babi, sapi, ya, kerbau. Tapi mungkin karena memang sekarang kondisi binatang-binatang ternak ini sudah dalam kondisi yang baik,
mungkin lebih sering terdengarnya sebagai tikus ya, jadi dari urinnya tikus yang disebarkan kepada manusia. Nah, biasanya kontaknya dari urin ini mungkin yang awal kontak kulit pun apabila di kulitnya ada luka. Jadi ya misalnya kalau teman-teman udah luka lagi berenang misalnya gitu, ternyata di situ ada kencing tikus atau urin tikus, ya mungkin bisa tertular, atau ada cairan dari kolam renang atau cairan air yang tergenang itu masuk ke mulut kita, ya akhirnya tertularnya ke saluran pencernaan. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, 8 orang suspek leptoporosis. Dari 8 suspek leptoporosis, 2 diantaranya positif dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haryo Lumajang. Di tahun 2021, tercatat 2 kematian akibat leptoporosis di Lumajang dari 14 kasus yang terdeteksi. Kalau kasus di Lumajang saat ini yang tersangka lepto itu ada 8, yang dinyatakan positif RDT itu 2. Nah, sehingga yang 6 itu dinyatakan negatif. Warga juga diimbau untuk segera melaporkan ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam tinggi, gangguan kencing, dan rasa nyeri di bagian betis agar segera mendapatkan perawatan medis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, dan Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, saat ini banjir melanda sejumlah daerah di Indonesia. Seperti itu, dan juga masyarakat ini harus menjaga kebersihan dan waspada terhadap munculnya banyak penyakit, salah satunya leptospirosis. Betul, Deta. Lalu apa saja gejala leptospirosis ini, dan berikut informasi lengkapnya. Leptospirosis tergolong penyakit zoonosis yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Penyakit ini biasanya menyebar ke manusia melalui air, tanah, atau makanan yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi. Bakteri Leptospira yang masuk melalui kulit yang lecet atau selaput lendir pada saat banjir, genangan air sungai, selokan, saluran air, dan juga lumpur. Gejala yang dirasakan oleh pasien yang terjangkit leptospirosis diantaranya demam mendadak, lemah, mata merah, kekuningan pada kulit, sakit kepala, serta nyeri otot betis. Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan, leptospirosis dapat menimbulkan wabah jika tidak dilakukan upaya pencegahan sedini mungkin dengan cara berperilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus, gunakan sarung tangan dan juga sepatu boot saat membersihkan rumah atau selokan, selalu mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala leptospirosis, sehingga bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus leptospirosis atau penyakit kencing tikus ini di Jawa Barat, kita akan membahasnya dengan Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Jawa Barat, Bapak Yudi Koharudin. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Yudi. Ya, waalaikumsalam. Pak Yudi, selamat siang. Pak Yudi, ini ada semacam keprihatinan begitu ya, bagaimana leptospirosis ini akhirnya memakan banyak korban di Jawa Barat. Apa penyebabnya dan bagaimana kita agar bisa terhindar dari penyakit ini, Pak? Ya. Terima kasih. Memang selama 14 bulan kami mendapatkan laporan terutama di daerah Pangandaran, juga daerah di Kota Tasikmalaya termasuk di Kota Bandung. Ada beberapa kasus sehingga pada saat di awal tahun kita sudah melakukan kewaspadaan dini kita. Kita sudah melakukan beberapa upaya terkait bagaimana penanggulangan, pencegahan dan pengendaliannya untuk leptospirosis ini. Kita sudah juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang terkait, kaitan pertama bagaimana mengendalikan populasi tikus, terus juga bagaimana kita memberikan edukasi
kepada masyarakat kaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama kaitan dengan sekarang lagi ada musim hujan, ada banjir, itu harus betul hati-hati masyarakat. Manakala kita ada gejala seperti demam, terus mata merah, diare, terutama ada gejala khas yaitu sakit di daerah betis. Nah, ini harus segera datang ke Pasienkes. Fasilitas kesehatan kita di Jawa Barat itu sudah kita bekali dengan RDT untuk mendeteksi kaitan dengan leptospirosis ini. Ya. Ya, kalau ini ketika leptospirosis ini kan banyak begitu Pak kasus-kasus yang pada akhirnya meninggal. Sebenarnya gimana sih Pak upaya supaya tidak terlambat begitu Pak untuk penanganan leptospirosis ini? Kadang-kadang kan sudah dibawa ke rumah sakit ketika kondisinya sudah cukup lemah begitu Pak. Ya, memang dari beberapa kasus yang meninggal karena ada keterlambatan datang ke Pasienkes. Kemungkinan ketidaktahuan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi kami terus menggencarkan tanda dan gejala bagaimana bahaya dan menanggulanginya. Jadi banyaknya dari kasus yang meninggal ini memang terlambat. Jadi tadi disampaikan bahwa leptospirosis ini kalau dia lambat penanggulangan itu bisa merusak ginjal, bisa merusak jantung. Jadi alat-alat organ-organ vital yang yang rusak. Padahal kalau ditemukan sedini mungkin atau dilakukan pemeriksaan sedini mungkin itu bisa diberikannya dengan antibiotik saja. Contoh misalnya doxycycline, amoxicillin, streptomycin, atau tetracycline, erythromycin. Itu di Pasienkes, terutama di puskesmas, di rumah sakit, itu obat itu sudah tersedia, antibiotik tersebut. Tetapi kalau terlambat, sudah menyerang ke ginjal atau ke fungsi jantung, ke organ-organ vital yang lain, nah ini yang sudah banyak yang tidak bisa tertolong. Seperti itu. Pak Jadi Yudi. dari jumlah ya. Tadi Anda mengatakan bahwa gejalanya demam, mata merah, diare, dan sakit di betis. Ini kan merupakan sebuah gejala yang bisa ditemukan pada penyakit lain. Mungkin demam bisa juga karena orang berpikir bahwa kehujanan. Ada gejala spesifik atau mungkin tanda-tanda fisik kepada kulit mungkin yang membedakan penyakit kencing tikus dengan penyakit lainnya? Ya, memang ada gejala khas untuk leptospirosis ini yaitu sakit di betis. Untuk gejalanya memang sama dengan penyakit yang lain, sehingga petugas pada saat menggali informasi kepada si pasien, itu bisa diteruskan contoh misalnya, apakah Anda kontak dengan tikus, atau apakah Anda rumahnya kena banjir, apakah misalnya Anda pernah bersih-bersih kaitan dengan banjir. Jadi penggalian data informasi ini akan sangat menentukan. Sehingga untuk di daerah-daerah daerah-daerah banjir, puskesmas itu sudah kita berikan informasi bahwa manakala ada pasien yang datangnya demam, diare, tanda-tanda gejala penyakit lain juga sama, tetapi tadi ada secara khas. Nah, jadi bisa digali secara mendalam kepada pasien itu sendiri. Pak, itu seperti itu. Pak Yudi, ini mungkin terakhir, apa saran Anda kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya leptospirosis ini, karena mengingat ini musim hujan masih tetap ada di beberapa wilayah, Pak? Ya, yang pertama yang harus dipahami oleh masyarakat yaitu bagaimana kita perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi jangan sampai nanti di rumah-rumah itu kotor sehingga akan mengundang tikus. Terus yang kedua, penyimpanan makanan dan minuman itu supaya tertutup, supaya tidak ada tikus yang datang ke situ. Karena tikus kan akan mencari makan. Nah, dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini, terus juga ada beberapa contoh misalnya tadi bagaimana kita menjaga supaya tikus tidak masuk ke rumah. Kalau untuk PHBS-nya biasa, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Itu secara umum seperti itu sebetulnya. Menjaga kebersihan lingkungan, terus juga menjaga kebersihan tempat-tempat air dan kolam. Contoh misalnya kolam renang. Menghindari adanya tikus itu aja di dalam rumah sebetulnya. Baik.
Baik, jadi kuncinya adalah menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan hewan. Salah satunya adalah tikus ya, menjadi penyebab utama. Terima kasih Pak Yudi sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa iNews Siang. Selamat menjalankan aktivitas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hari ini merupakan hari terakhir warga dapat menempati posko pengungsian di kantor PMI Jakarta Utara. Ya, warga ini diminta untuk mencari tempat tinggal sementara dengan biaya ditanggung pemerintah selama 3 bulan ke depan. Depo Pertamina Pelumpang di Koja, Jakarta Utara mengakibatkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta bersama BNPB dan PMI membangun 5 titik pengungsian, salah satunya di kantor PMI Jakarta Utara. Saat ini memang informasi yang kami dapatkan, pengungsian di PMI ini merupakan hari terakhir di mana warga diminta untuk mencari tempat sementara dan selama 3 bulan nantinya akan dibiayai oleh pemerintah. Nah, saat ini di pengungsian PMI ini tersisa 10 KK di mana ada 41 jiwa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga sebagai korban dari dampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang di Koja, Jakarta Utara. Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Endang. Kalau untuk itu biayanya, kalau untuk pengontrak kita untuk ini 3 bulan. 3 bulan dari pemerintah itu 1.200.000 selama 3 bulan, dikasih lagi biaya tambahan 2 juta. Pemirsa, memang warga diminta untuk mencari tempat tinggal sementara selama 3 bulan, namun memang warga sendiri ini meminta kebutuhan seperti lemari, kipas angin, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dari Jakarta, Distia Rifa Indra melaporkan. Pemirsa, informasi berikutnya, polisi ikut menyelidiki penyebab kerusakan lingkungan diduga akibat adanya event motor trail di kawasan Rancaupas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kerusakan lingkungan itu juga mendapat kecaman, salah satunya dari aktivis lingkungan. Sedangkan bunga ini itu di dunia itu hanya ada di 2 tempat. Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya 2 tempat. Rancaupas sama Danau Ciharus, Kamojang Garut. Polisi menyelidiki kerusakan lingkungan yang diduga terjadi karena dilindas motor trail di kawasan Rancaupas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyatakan telah memeriksa panitia dan pengelola Rancaupas, termasuk adanya logo Pemkab Bandung dalam acara tersebut. Penyelidikan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi walaupun belum ada pihak korban yang melaporkan berkaitan dengan kerusakan hal tersebut. Dan hari ini kami sudah meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat ke lokasi, melihat seberapa dampak kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh event tersebut. Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan objek wisata Rancaupas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pasca event motor trail mendapat kecaman. Kecaman ini datang dari para aktivis lingkungan yang menyebut tanaman yang dirusak adalah ciri khas wilayah Rancaupas. Mereka menuntut pelaksana event motor trail untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Itu punya nilai tersendiri tentang tanaman bunga rawa itu. Nah, itu mungkin yang dianggap ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang terlanggar. Sehingga nilai-nilai tentang historis yang ada di Rancaupas itu seolah terabaikan. Itu mungkin. Sebelumnya viral di media sosial saat seorang pedagang bunga marah dan kesal akibat area tanaman bunga rawa yang dikelolanya rusak setelah dilindas para crosser. Event tersebut juga menimbulkan kecewaan bagi para peserta hingga terjadinya pembakaran 3 unit sepeda motor hadiah.